Kaidah nomor 76, insya Allah di sini kita akan membicarakan macam-macam keilmuan menurut para sufi. Nah, ilmu sufi itu apa aja sih? Nah, kurang lebihnya secara global itulah yang akan dibahas di dalam kaidah ini. Langsung saja qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilumi amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu imma ayyufida bahsan ala talabi wa hassan alaihi wa imma ayyufida kaifiyatal amali wa wajuhu wa imma ayyufida amron wa ra'adzalika khobarian yahdi ilaihi. Di sini musannif membicarakan ilmu ditinjau daripada kemanfaatannya. Yang ilmu apabila ditinjau daripada kemanfaatannya tersebut jumlahnya ada 3. Musannif mengatakan al ilmu imma ayyufida bahsan ala talabi wa hassan alaihi. Ilmu itu bisa jadi memanfaatkan kajian atau penelitian ala talabi untuk mencarinya, wa hassan dan memotivasi atau mendorong untuk pencarian ilmu tersebut. Wa imma yufida kaifiyatal amali wa wajahu. Dan ada juga ilmu itu yang memaidahkan tata cara mengamalkan dan aspek pengamalannya yang benar. Dan yang ketiga adalah ilmu yang dia itu ayyufida amron wa ra'adzalika khobarian yahdi ilaihi, yaitu ilmu yang memaidahkan perkara di balik semua itu yang menjadi sebuah informasi yang membimbing dia menuju keilmuan yang nomor 3 ini. Nah, kira-kira setiap masing-masingnya itu ilmu apaan sih? Nah, musannif melanjutkan fal awwalu min ulumil qaumi ilmul wa'ji wa tadzkir. Yang pertama yakni ilmu yang memaidahkan bahsan ala talabi wa hasan alaihi min ulumil qaumi, yang terkategori ilmunya para sufi adalah ilmul wa'zi wa tadzkir. Namanya adalah ilmu nasihat dan ilmu untuk mengingatkan. Wasani, dan yang kedua yakni ilmu yang faedahnya itu adalah yufida kaifiyatal amali wa wajahu, itu adalah ilmu muamalati wal ubudiyah. Itu namanya adalah ilmu muamalah dan ubudiyah. Wasalisu, dan yang ketiga yaitu ilmu yang yufida amron wa ra'adzalika khobarian, yaitu ilmu yang memberikan informasi yang dia itu tidak dicari, dia itu diberi. Itu adalah ilmu mukasyafah, namanya adalah ilmu mukasyafah. Nah, kira-kira setiap ilmu-ilmu tersebut ada dasarnya enggak sih? Ya tentu saja ada. Di sini musannif melanjutkan fal awwalu dairun ala qouli ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama yakni ilmu wa'dzi wa tadzkir, dia itu berporos pada firman Allah Subhanahu wa taala ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah yakni dengan cara diajak berpikir, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang bagus, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah debat mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat 3 metode untuk menyeru manusia. Metode ini penguasaannya disebut ilmu wa'dzi wa tadzkir. Yang tentu saja ketiga metode ini ada objeknya atau ada pasarnya masing-masing. Artinya tidak dipakai ketiga ini di dalam objek yang sama, akan tetapi disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya di sini ada penguasaan tentang menyampaikan ya, sesuai dengan situasi kondisinya. Yang kurang lebihnya di sini adalah pengamalan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, khotibun nas ala qadri ukulihim, atau merupakan makna lain daripada aforisme likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Maka di sini musannif melanjutkan hadhihi liqaumin, ya hikmah untuk kaum tertentu, wa hadhihi liqaumin, dan ini untuk kaum yang lainnya, yakni mau'izah hasanah juga untuk kaum yang lain, wa hadhihi liqaumin, dan ini yang terakhir yaitu wajadilhum billati hiya ahsan liqaumin, itu juga untuk kaum yang lain. Kulun ala hasabi qabulihi, yang setiap masing-masingnya itu diberikan meninjau atas penerimaan terhadap setiap masing-masing.
Wasani dairun ala qouli ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang kedua berporos pada firman Allah Subhanahu wa taala wa ma atakum, dan apa-apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul fakhudhuhu maka ambillah, dan apa-apa yang kami larang anhu darinya pantahu maka stoplah. Nah di sini artinya ilmu yang dia itu berdasarkan penerimaan terhadap syar'inya Allah Subhanahu wa taala, yang di sini kita tidak banyak bertanya, pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah jalani, apa yang dilarang oleh Allah maka berhenti. Alasannya kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita, maka di sini kita hanya bisa sabar untuk melaksanakannya, lalu menerima, lalu cinta, dan dari sana naiklah ke level berikutnya gitu. Yang mana level berikutnya itu adalah ke ilmu ketiga ini, yang mana musannif mengatakan wasalisu rajiun liqauli ta'ala, dan yang ketiga itu kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, yakni jalanilah takwa. Yani takwa itu kan intisalul awamir wajtinabin nawahi, yaitu sebagaimana yang dikatakan di ilmu kedua tadi. Lalu apa konsekuensi daripada bertakwa kepada Allah? Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Jadi di sini barang siapa bertakwa, maka Allah akan berikan sebuah ilmu, yang ilmunya itu di sini berarti tidak kasbi, akan tetapi wahbi, yang namanya adalah ilmu mukasyafah tadi. Loh, kok ini bertentangan ya dengan hakikat ilmu yang dia itu sifatnya kasbi? Tidak ada yang bertentangan, dia itu adalah saling melengkapi karena beda tinjauan. Maka di sini musannif membenturkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang seolah-olah nampak bertentangan padahal tidak. Wa in kana innamal ilmu bitta'allum papil asli la pil par'i. Ya, meskipun keadaan ilmu itu dia dipelajari, artinya diusahakan, tetapi di sini katanya baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain, justru dengan mengamalkan akan mendapatkan ilmu. Maksudnya ketika mengamalkan sebuah ilmu tertentu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang lain. Nah, maksud daripada hadis ini adalah papil asli la pil par'i, itu di dalam asal, di dalam ilmu yang sifatnya memang kasbi, la pil par'i, bukan di dalam ilmu yang sifatnya dia itu wahbi. Wa min thamma qala Abu Sulaiman ad-Darani idza aqadatin nufusu ala tarkil athami jalat bil malakut wa raja'at ila sahibiha bi taraifil hikmati min ghairi ayyu adiya ilaiha alimun ilman. Intaha. Maka dari sana berkatalah Abu Sulaiman ad-Darani, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Iza aqadatin nufus, apabila jiwa telah bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa, maka akan cemerlanglah, maka akan nampaklah jiwa-jiwa tadi fi malakut, di dalam dimensi yang dia itu non materi, sesuatu yang dia itu udah mulai masuk ke dunia gaib. Wa raja'at ila sahibiha bi taraifil hikmati, dan kembali jiwa-jiwa tadi kepada si pemiliknya bi taraifil hikmah, membawa kebijaksanaan yang aneh, kebijaksanaan yang unik, min ghairi ayu adia ilaiha alimun ilman, yang tidak sampai kepadanya seorang cendikia, seorang alim dengan keilmuannya. Intaha. Selesai sudah apa yang dikatakan oleh Abu Sulaiman ad-Darani. Begitulah kiranya macam-macam ilmu yang secara global musannif sebutkan hanya ada 3.